Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya semua? Baik-baik ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada kalian yang sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Sebelumnya hadir semua gitu ya. Yang pertama itu Ade Khairul, ada. Oh ya. Terus Andi Santoso. Oke. Selanjutnya itu Reisha. Oke. Terus yang terakhir ada Zainab. Oke. Alhamdulillah ya, semuanya hadir semua. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sejarah dakwah Wali Songo yang sekarang itu masuk kepada Sunan Gunung Jati sampai Sunan Muria. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu harap pada pembelajaran hari ini semuanya bisa bersemangat dan bisa memperhatikan materi apa yang akan Ibu sampaikan. Semangat. Oke, yang pertama itu ada Sunan Gunung Jati, atau nama beliau itu Syarif Hidayatullah. Beliau pernah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Khubri dan Syekh Ataullah Sadzili, yang kemudian beliau berdakwah dengan menggunakan pendekatan kultural, yakni memahami seluk-beluk kebudayaan lokal. Yang kemudian Sunan Gunung Jati adalah wali yang sangat berperan dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa, yang bagian Jawa Barat, khususnya daerah Cirebon. Kemudian beliau itu mendirikan sebuah dinasti kesultanan yang berada di Banten, yang dimulai oleh anaknya yang bernama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati juga memperkarsai penyerangan ke Sunda Palapa pada tahun 1527 Masehi di bawah kepemimpinan Fathahillah. Jadi beliau itu pada saat itu sudah memasuki pada masa kolonial Belanda. Kemudian beliau itu wafat pada tahun 1570 Masehi. Oke, itu tentang Sunan Gunung Jati. Baik, selanjutnya itu ada Sunan Kudus, atau yang bernama Ja'far Shadiq. Nah, beliau merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngundung di Jipang, Panolan, di Blora. Sunan Kudus merupakan masih mempunyai garis keturunan dengan Husain bin Ali, yaitu kakek Sunan Kudus merupakan saudara Sunan Ampel, sehingga masih ada hubungan pertalian darah dengan Sunan Ampel. Nah, Sunan Kudus membangun sebuah masjid yang berada di Lora pada tahun 1549 Masehi. Nah, masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Manar. Nah, Sunan Kudus adalah ulama besar yang diberi gelar yaitu Wali Al-Ilmu, atau orang yang berilmu luas gitu. Nah, karena beliau diberi gelar Wali Al-Ilmu karena beralasannya beliau itu sangat memiliki keahlian khusus di bidang agama. Sunan Kudus juga menciptakan banyak sastra dan budaya gitu ya. Termasuknya itu tembang Mas Kumambang, kemudian tembang Mijil, dan Masjid Menara Kudus. Kemudian beliau itu wafat pada tahun 1550 Masehi atau pada tahun 960 Hijriah. Baik, selanjutnya itu ada Sunan Kalijaga, atau nama beliau yaitu Raden Syah. Sunan Kalijaga merupakan berasal dari Jawa asli gitu ya. Jadi Sunan Kalijaga sangat asli keturunan orang Jawa. Sunan Kalijaga merupakan putra Tumenggung Wilwatika, yaitu Adipati Tuban. Nah, Tumenggung Wilwatika adalah keturunan Ranggalawe yang sudah beragama Islam dan berganti nama menjadi Raden Sahur. Kemudian ibunya bernama Dewi Nawangrum. Nah,
Sunan Sunan Kalijaga merupakan dikenal sebagai budayawan dan seniman, yang beliau itu juga menciptakan aneka cerita wayang tapi dengan bernafaskan Islam. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing, atau sekarang kita lebih populer dengan menyebutnya wayang kulit. Dalam seni suara, beliau juga menciptakan tembang lagu yaitu tembang Dandang Gula. Sunan Kalijaga dalam penyebaran dakwahnya, dalam dakwah Islamnya, beliau memiliki pendekatan yang digunakan, yaitu dalam menjelaskan wejangan atau petuah didasarkan pada 3 hal, yaitu momong, momor, dan momot. Apa sih dari ketiga tersebut? Yang pertama, momong. Momong artinya itu bersedia untuk mengasuh, membimbing, dan mengarahkan. Kemudian yaitu momor. Momor artinya yaitu mudah bergaul, berkawan, dan bersahabat. Yang selanjutnya itu ada momot. Momot itu yang berarti kesediaan untuk menampung aspirasi dan inspirasi dari berbagai kalangan yang beraneka ragam. Oke, selanjutnya itu yang terakhir ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Nama kecil Sunan Muria adalah Raden Umar Said, Raden Said, dan Raden Prawata. Dan ibunya bernama Dewi Sarah. Sunan Muria dalam berdakwah gayanya moderat, yaitu mengelaborasi kebudayaan Jawa dengan warna Islami. Misalkan saja, pada adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarganya itu seperti ada 7 hari, 40 hari, ada 100 hari maupun 1000 hari. Kemudian karena di dalam adat kenduri itu masih berbau mistik, yaitu seperti harus membakar kemenyan atau dupa atau menyuguhkan sesaji. Tapi oleh Sunan Muria diganti dengan kita berdoa atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW serta bersedekah kepada kaum fakir dan miskin. Sunan Muria juga berdakwah melalui kesenian seperti mencipta macapat, tembang Jawa Sinom, dan Kinanti. Nah, dakwah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria itu meliputi Gunung Muria, Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir pantai utara. Kemudian Sunan Muria wafat dimakamkan di makam Sunan Muria yang terletak di Desa Colo. Nah, itu tadi pembahasan tentang Wali Songo yang bagian kedua, yaitu dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah sampai Sunan Muria. Nah, dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa oleh Wali Songo dapat disimpulkan bahwasanya penyebaran agama Islam itu tidak dilakukan dengan kekerasan ataupun tindak kriminal gitu ya. Akan tetapi para wali Songo gitu melakukan pendekatan dakwah Islam itu melalui kebiasaan adat ataupun pola-pola yang sudah dilakukan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi pola-pola tersebut atau kebudayaan tersebut diperkenalkan dengan secara Islami gitu, lebih Islami, meninggalkan kebiasaan seperti harus menyuguhkan sesajen ataupun membakar kemenyan ataupun dupa. Jadi adapun dari kebiasaan atau adat terdahulu mungkin masih bisa kita rasakan di saat ini gitu ya, di masa sekarang, ataupun mungkin ada beberapa kebudayaan yang sudah lama hilang gitu ya. Akan tetapi dengan adanya adat-adat yang masih ada sampai sekarang menandakan bahwasanya dahulu itu dalam penyebaran agama Islam tidak dilakukan secara kekerasan ataupun tindak kriminal. Baiklah, mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan tentang pembelajaran Wali Songo. Setelah ini Ibu akan memberikan sebuah post-test dan Ibu harap juga nanti kalian semua menjawab post-test tersebut dengan baik. Baik, itu saja yang hari ini Ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini, kita bersama-sama doa. Silahkan KM lagi yang memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya
Nanti adapun kekurangan dari yang materi Ibu sampaikan bisa cari lagi di buku ataupun di searching gitu ya, ataupun dari sumber-sumber lain gitu. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.